إلى هذه النية ولكنة صلى الله حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجند al-Baghdadi وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Hamid Mabusra membaik kebiran wajib wadratihim wa ila khususan Syekh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas terkait dengan masalah tanda-tanda, yakni tanda suatu orang yang pada akhir perjuangannya itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, jika ia tentunya orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap perjuangan. Anak-anakku semuanya, begitu juga dinyatakan man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuh. Siapapun yang terang pada awal waktu berjalannya, niscaya ia diakhiri juga dengan masa yang terang. Maksudnya apabila apapun ya yang diawali dengan baik, maka akan diakhiri juga dengan baik. Itu dalam hal ibadah khususnya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benar banget hadis yang mutawatir yang menyatakan innamal a'malu binniyat, bahwa suatu pekerjaan apapun tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik akan sampai pada yang baik. Kalau niatnya buruk tentu saja dia akan mendapatkan keburukan itu sendiri. Nah, yang dikehendaki di sini ialah barang siapa yang mengawali pekerjaan itu dengan baik dan benar, maksudnya di sini diwakilkan dengan istilah asrak, yakni sesuatu yang terang yang dikehendaki ialah terang itu maksudnya yang benar. Terang itu maksudnya ialah jernih. Terang itu maksudnya ialah ikhlas. Maka siapapun yang mengawali pekerjaan apapun dengan ikhlas, maka ia akan mendapatkan kejernihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentu saja ini dikaitkan pula dengan hadis yang menyatakan bahwasanya kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa ata'ikal barakah. Suatu persoalan apapun, pekerjaan apapun yang tidak diawali dengan bismillah, dia itu akan putus atau sedikit berkahnya. Kalimat ini dibalik, siapa saja yang mengawalinya dengan bismillah, maka ia akan mendapatkan ar-rahmah dan ar-rahimnya. Artinya, mengawali dengan bismillah berarti dia akan mendapatkan rahman rahimnya, mendapatkan cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah tentu saja banyak sekali. Artinya banyak sekali di sini dalam bentuk apa saja. Dalam kehidupan dunia contohnya dia mendapatkan keberkahan. Dalam kehidupan dunia dia selalu mendapatkan pertolongan dan banyak lagi. Berkah rizkinya, dan saat ia membutuhkan pertolongan, Allah datang menolongnya melalui proses perjalanan hidupnya. Itu yang sesungguhnya. Jadi apabila kita mengawali dengan bismillah, itulah yang paling baik. Namun terkadang orang hanya faham dengan membaca bismillah, padahal yang dikehendaki bukan sebatas membaca bismillah. Kalimatnya ialah la yubda'u bi bismillah, yaitu yang tidak mengawalinya dengan bismillah, dengan bismillah. Boleh dimaknakan dengan membaca bismillah, tapi hakikatnya kurang masuk. Artinya kurang mendapatkan esensi dari masalah itu. Karena yang dikehendaki bismillah, dengan bismillah, dengan membaca bismillah boleh. Nah itulah. Itu dalam penafsiran berarti karena yang dikehendaki dengan dalil, dengan alasan yang dikehendaki ialah maksud dari hadis itu, bukan sebatas lafaz. Kalau memang lafadznya tidak ada kalimat untuk membaca, adanya dengan bismillah, bismillah. Jadi dengan bismillah, seperti pada saat kita keluar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yakni dengan hawalah. Maka orang yang dengan hawalah itu yang mengawali dengan bismillah. Bismillahi tawakkaltu, yaitu dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, seraya dirinya tidak punya daya dan upaya dalam bentuk apapun. Mengawali dengan hawalah, itulah yang paling baik dalam perjalanan hidup. Itu yang dimaksud. Jadi bismillah, mengawali dengan bismillah itu ialah dengan, ini kalau dibahas lagi jauh lagi soalnya, mungkin banyak yang gak paham nantinya. Yaitu dengan bismillah itu bismillah. Itu harus belajar memahami kitab bismillah. Kalau sudah memahami kitab bismillah, itu terkait dengan bismillah itu seperti contohnya. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dihitung hurufnya itu ada 19. Kemudian dari 19 itu pada dasarnya ialah 20 karena disembunyikan. Tapi sembunyikan itu dinyatakan pada titik ba. Yang gak paham lewatin gitu ya. Nanti kalau dipaksakan jalannya miring kayak keyup gitu. Awas. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya 19. Bismillahirrahmanirrahim itu akan dihitung bismillahirrahmanirrahim itu mulai dari kidam sampai mutakallim itu dalam sifat 20.
Kidam baqom muhalafatil hawadisik ya mubinapsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallim. 19 tuh. Satunya wujud. Adanya di mana? Di titik ba. Titik ba dari mana? Dari nuktoh. Nuktoh itu ialah titik juga sebenarnya. Ialah nuktoh yang tersembunyi di balik bismillah. Yaitulah yang dikaitkan dengan alam qadim. Maka bismillah yang dikehendaki titik ba itu ialah hakikat dari awal mula alam semesta. Dan itulah yang pernah diminta oleh Sunan Kalijaga waktu minta belajar kepada Sunan Bonang, belajar minta hanya cukup titik ba. Nah, karena kan terkait keseluruhannya. Kalau kita runut, Al-Quran itu, ibunya Al-Quran yang disebut Ummul Quran, ya Fatihah. Sementara Ummul Ilm, Ummul Kitab, ibu dari seluruh kitab, artinya seluruh buku, seluruh apa saja ilmu, ialah Al-Quranul Karim. Sedangkan Ummul Quran, Al-Fatihah. Ummul Fatihah, Bismillah. Ummul Bismillah, titik ba. Itu rucutnya ke sana. Namun gimana untuk memahami semacam ini? Susah, karena di sini kalau sudah belajar kitab Bismillah itu harus melepaskan akal, melepaskan pikiran. Jadi tidak dengan akal dan pikir, tidak berlogika, tapi lebih kepada iman. Andai saja akal itu ada, hanya sekedar untuk menggait supaya sampai kepada titik yang dikehendaki agar fokus dalam melihat dan memandangnya. Jadi, begitulah Ummul Kitab Al-Quran, Ummul Al-Quran Al-Fatihah, Ummul Fatihah Bismillah, Ummul Bismillah nuktoh ba, titik maksudnya. Kemudian kaitannya dengan Bismillah apa di sini? Pada saat kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Pemurah Penyayang, apa yang terlintas pada diri kalian? Apakah hanya sekedar membaca atau sekedar ucapan? Walau sekedar ucapan tak mengapa, memang itu benar dan itu menjadi sunnah dan juga mendapatkan pahala. Tapi kita tidak sebatas itu. Karena memahami lebih jauh lagi dalam arti Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, membaca Bismillahirrahmanirrahim saat memotong. Enggak boleh. Karena terkait dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Membunuh tidak. Oleh karenanya, di awal surah At-Taubah itu tidak ada tulisan bismillahnya. Kenapa? Karena di awal ayat sudah mengajak perang, fight. Mulai mengajak berantem. Karena orang-orang kafir Quraisy yang begitu dengkiknya terhadap umat Islam. Setiap awal surah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ain sad, alif lam yasin, bismillahirrahmanirrahim, toha hamim dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi khusus untuk di surat At-Taubah ya, itu tidak ada bismillahnya. Berarti jumlah surat ada 114. Berarti bismillah di dalam Al-Quran sebenarnya ada berapa?
113 ya? 114, tetap 114 gitu. Kan nggak ada satu. Oh, diganti. Ya oke, benar. Jadi diganti di dalam salah satu ayat ada menyatakan ialah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lengkaplah jadi 14. Akhirnya 114 ya. Kalau di depan ayatnya, di depan surahnya itu hanya 113. Ya. Tapi lengkaplah 114 sesuai dengan jumlah surat Al-Quran. Contoh bahwa bismillah itu tidak sembarang untuk dinyatakan. Kalian baca bismillahirrahmanirrahim, nimpuk orang. Enggak benar. Kalian motong mentang-mentang akan baca bismillah, motong ayat bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Jadi cukup kalau motong ayam atau hewan napasnya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi dengan nama Allah yang maha besar, saya tidak ada daya dan upaya. Hakikat yang motong ialah bismillah, bukan aku. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu begitu. Bismillah. Jadi bismillah ialah jumlah 20 sifat ada padanya. Maka 20 sifat teristimewa yang menjadi cahaya dan dirasakan dalam diri kalian ialah sifat ma'ani dan maknawiyah. Oleh karenanya dinyatakan di dalam hadis tadi la yubda'u bi bismillah fahuwa a'ta. Barang siapa yang tidak membaca bismillah dalam mengawali pekerjaan apapun, fahuwa a'ta. Dia itu putus. Berarti tidak bisa melakukan. Tapi kenyataannya kalau orang membaca bismillah atau tidak membaca bismillah, dia tetap jalan bekerja. Dia mau makan, baca bismillah, makan. Bisa. Dia tidak membaca bismillah, makan. Lalu pengertian fahuwa a'ta gimana? Dia putus. Ini yang dimaksud karena hakikat dari pemahaman tentang bismillah. Kenapa? Contoh. Kalau secara awam, umum, ia cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sudah sampai kepada fawa'a atau bahwa ia adalah putus, tidak bisa melakukan, maka harus memahami, mengkaji lebih jauh lagi, ialah dalam kitab bismillah. Contohnya seperti orang apabila melakukan sesuatu tidak dengan bismillah, gak bisa bergerak. Kenapa? Karena dengan bismillah itu yang dimaksud 20 sifat. 20 sifat yang ada pada diri kita, contohnya ialah sifat ma'ani dan maknawiyah. Apa saja kita hitung sifat ma'ani dan maknawiyah supaya kalian ngerti. Sifat ma'ani dan maknawiyah itu ialah kudrotun, irodatun, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini dimaknakan bahasa Indonesia kuasa, kehendak, mengetahui, pengetahuan ya, hidup, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Apabila dia terekspresikan dan nyata pada jasmania kalian, maka jadi sifat ma'ani, maknawiyah, qadirun, yang kuasa, muridun, yang berkehendak, alimun, yang terus. Coba, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, menjadi subjek. Berarti bismillah itu ialah sifat ma'ani yang ada pada diri kalian. Dengan kata lain, dalam pemaknaan, apabila mengerjakan sesuatu tidak dengan sifat ma'ani tersebut, putus. Berarti tidak bisa. Itu baru masuk. Apabila kalian mengerjakan sesuatu tidak dengan, katakan tidak dengan bismillah yang dikehendaki oleh sifat ma'ani, berarti kalian tidak ada punya kekuasaan, tidak dengan kehendak, tidak dengan pengetahuan, tidak dengan hidup, mendengar, dan selanjutnya, putus. Bagaimana kalian bisa meraih sesuatu tanpa kekuasaan kalian?
kuasa untuk meraih. Bagaimana kalian bisa meraih sesuatu kalau kalian tidak hidup? Makanya bismillah, dengan bismillah itu baru sekelumit tentang kitab bismillah. Jadi jelas bahwa kita ternyata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim yang berarti 20 sifat. Wujudnya ialah diri. Nah itu loh. Dah, nanti terlalu jauh lagi, pengang lagi ya, pusing lagi. Cukup sampai situ dulu. Kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Jadi benar kalau disebutkan di sini, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuh. Jadi barang siapa yang mengawali dengan baik dan benar, maka ia akan mendapatkan akhirnya dengan baik dan benar juga. Apa saja? Nah, dirangkai. Kalau kalian berumah tangga diawali dengan baik dan benar, maka pun kalian akan mendapatkan baik dan benar. Dalam bekerja sama saja, dalam berbisnis sama. Kalau kalian berbisnis, dalam apa saja diawali dengan baik dan benar. Contohnya apa? Berbisnis, berkongsi, berniaga, bekerja sama. Itu apabila kalian tidak diawali dengan baik dan benar, itu nggak akan selesai dengan baik dan benar. Mana salah satu dengan baik dan benar? Mengikat kepercayaan. Contohnya tuh, mengikat kepercayaan, trust istilahnya. Karena suatu apapun apabila tidak diikat oleh kepercayaan, iman disebutnya, nggak akan selesai dan nggak akan benar. Suatu rumah tangga kalau sudah tidak ada kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, fangtadiri sa'ah, tunggu kehancurannya. Begitu juga sebuah organisasi terkecil sampai yang besar, termasuk negara sekalipun, kalau di dalamnya sudah tidak ada kepercayaan, rakyat tidak percaya sama pejabatnya, pejabat tidak percaya dengan rakyatnya, fangtadiri sa'ah, tunggu kehancurannya. Organisasi sama, semuanya itu adalah sama. Yang penting ialah kepercayaan. Kepercayaan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulnya dan dipraktekkan untuk memanggil umatnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya pertama kali itu iman itu apa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa rasuli, dan kepada Rasulnya, terus sampai kepada kitabnya, malaikatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Iman, percaya, trust. Nah, tuh. Jadi benar-benar, kalau enggak bisa. Murid terhadap guru, iman. Kalau enggak iman, enggak bisa. Kenapa? Karena lawanannya iman itu adalah zon dan suuzon. Kalau seorang murid sudah suuzon terhadap gurunya, udah nggak usah jadi murid, percuma. Kenapa? Karena di samping gak dapat berkah, malah tambah dosa. Bukannya belajar tambah mendapatkan kebersihan hati, malah dia tambah rusak hatinya. Zon, sangka. Makanya sangka itu langsung diklaim oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minaz zanni, jauhi kamu dari berbagai macam sangka. Apa tuh sangka? Purba sangka, sakwa sangka. Karena sebagian dari sangka itu dosa. Kenapa? Apabila sangka itu sudah menjurus, mulai jadi zon,
sangka itu loh. Suuzon, udah jadi dosa akhirnya. Jadi percaya, kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, kerusakan dan terus menerus. Wah, di dunia bisnis, di Eropa, di mana-mana, itu kalau sedang seminar atau apa segala macam, pendidikan dan sebagainya, itu yang ditanamkan ya trust. Islam sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu, itu sudah diajarkan masalah iman, percaya. Dalam hal apa saja kita percaya. Kita melakukan apa saja karena percaya. Namun kepercayaan itu terkadang digoyahkan oleh nafsu kita. Itu kepercayaan. Bukannya kalian tidak, kalian semua percaya, kalian punya iman di dalamnya. Namun iman itu terkadang dalam tanda kutip istilahnya terang dan gelap. Terkadang redup, terkadang terang banget. Kenapa? Redup terangnya bukan imannya yang redup terangnya, tapi karena di sekitar iman itu ada penghalang yang menyebabkan redup cahaya iman untuk menerangi jiwa, nafsu, dan lain sebagainya. Siapa? Apa yang meredupkan? Ialah nafsu dengan berbagai macam dosa-dosanya. Diumpamakan seperti matahari. Matahari itu tidak pernah terang dan gelap. Matahari selalu memancarkan sesuai dengan kondisi kodratnya, ialah terang benderang. Tapi sampai ke bumi, kadang redup, kadang terang, kadang gelap, dan seterusnya, sesuai. Dengan apa? Dengan kondisi yang menghalangi ialah awan. Nah, apabila di dalam diri kita ada awan nafsu, maka iman itu tidak menyebar. Cahayanya itu sampai ke akal, sampai ke jiwa, sampai ke pikiran. Maka akhirnya terjadi orang sering yang disebut peteng pikirane. Gitu loh. Gelap. Kalau sudah gelap, udah langsung aneh-aneh, macem-macem. Sudah, kalau sudah gelap, udah nggak ingat Allah, nggak ingat Rasulnya, nggak ingat gurunya, nggak ingat ilmu yang dipelajari dan seterusnya. Udah lepas, dia suka-suka hidup di dalam kegelapan. Sementara dunia itu disebut ad-dunya zulmatun. Dunia itu kegelapan. Kalian ada di dalam kegelapan, makanya ilmu itu yang meneranginya. Ilmu menjadi terang. Kenapa? Karena iman, energinya. Kalau tidak, rusak lagi. Maka dari itu, jadikan awal perbuatan apapun ialah dengan yang terang, dengan iman berarti di sini. Jadi, pekerjaan apapun yang dikehendaki man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Itu akhirnya semacam itu. Jadi apa saja perbuatan apapun kalian awali dengan iman, percaya. Dalam hal apa saja, kalau kalian tidak percaya nggak usah dilakukan. Karena keraguan, ketidakpercayaan yang ada dalam diri kalian sebagai awal kegagalan dalam berbuat apapun. Lebih baik nggak usah dikerjakan kalau ada ragu. Ingat, keraguan ialah awal kegagalan. Oleh karena itu jangan. Jadi harus ada iman, percaya. Saya sudah percaya Pak, tapi kok iya ditipu-tipu juga. Percayanya karena nafsu atau karena Allah? Percaya itu tidak ada intrik apapun dan tidak ada hidden interest apapun. Tidak karena iming-iming apapun. Udah percaya gitu aja. Iya, kamu kenapa? Iya Pak, saya ditawarin bisnis, kenapa? Saya udah percaya, kenapa percaya? Ya percaya, benar-benar percaya. Ada nggak iming-iming bahwa kamu akan mendapatkan ini tuh? Iya, itu nafsu.
iming-iming itu. Nah, tuh. Percaya itu adalah benar-benar dari dalam diri kalian. Tanda-tandanya apa? Kalian itu langsung interest pada saat orang itu adalah menyatakan tanpa apa-apa. Dan auranya juga menyejukkan. Ya auranya sih menyejukkan Pak. Gitu. Kenapa? Wah bahasanya pinter banget. Ah itu karena penipu. Nah, udah macam-macam udah. Jadi memang benar. Jadi iman dengan percaya apa saja. Kalau tidak dengan percaya nggak akan bisa dalam melakukan apa saja. Kalian seorang istri harus percaya penuh dengan suami. Suami juga percaya penuh dengan istri. Ya Allah Pak, saya sudah percaya penuh sama istri, akhirnya istri selingkuh. Nah, itu tandanya istri yang kreatif. Karena saya membaca di WA atau di itu dia nge-share bahwasanya seorang wanita itu kasihan sama suami. Bebannya terlalu berat. Karena bebannya terlalu berat, dia kepengen cari suami lagi untuk meringankan beban suaminya. Ini wanita antik, alias gila kan itu loh ya. Ingin meringankan beban suami dia ngambil. Ampun deh ya, bukan begitu caranya. Nah, ya, bukan begitu. Udah macam-macam deh, udah orang pada kreatif kalau bikin kata-kata itu di apa tuh, aduh ampun di medsos itu aneh-aneh aja ya. Jadi percaya itu penting. Apa saja? Saya percaya penuh dengan kalian. Saya tidak pernah suudzon terhadap kalian. Bapak selalu husnuzon terhadap kalian. Makanya ilmu mengalir terus. Kalian mau amalkan atau tidak amalkan, kalian mau jungkir balik atau Bapak nggak akan suudzon. Bapak husnuzon bahwa kalian adalah soleh-solehah semuanya insya Allah, amin ya robbal alamin. Adapun di belakangnya jungkir balik, udah yang penting nggak kelihatan mata lahiriah, udah. Kan itu. Intinya semacam itu. Karena hukum itu adalah al-hukmu fid dhahri. Hukum itu ditetapkan secara dhahiriyah dan nyata kelihatan. Kalau tidak nyata dan kelihatan, ya tidak terkena hukum. Yang terkena hukum, ya orang yang nyata pada saat itu. Nanti loh. Ya, udah. Kita lanjutkan lagi. Jadi percaya. Diawali dengan percaya. Jadi maksudnya mualif ini kan rumit banget nih. Kalau nggak diure, diputer-puter dulu sampai ketemu, kalian nggak akan ketemu-ketemu. Jadi akhirnya benar, man asrakat bidayatuhu, asrakat nihayatuhu. Jadi siapa saja yang terang waktunya dengan taat di masa salik atau permulaannya, pasti akan terang pula di masa akhir, yaitu nihaya dengan cahaya nur ma'rifah. Itu kan bahasa langsung saja, dia enggak semacam itu maksudnya. Jadi barang siapa yang diawali dalam pekerjaan apapun, kalau salikin ya percaya. Kalau kalian percaya, kalian amalkan. Kalau sudah mengamalkan apa yang kalian percaya, pasti akan dapat. Pokoknya percaya gitu, iman percaya. Apa saja, kalau kalian sudah mempercaya, udah. Sampai dulu Bapak pernah berapa kali memberikan ilustrasi karena percaya. Ilustrasi percaya, ya ini memang konyol sih percayanya kok artinya, tapi karena percaya. Percaya dalam amalan percaya, kenapa? Yaitu ini cerita kejadian benar atau enggak, wallahualam, Bapaknya menceritakan ini sebuah ilustrasi orang yang percaya. Apa saja pokoknya kalian amalkan, kalau kalian percaya sudah selesai, clear gitu loh. Kalian tidak dosa, amalkan bahkan dapat manfaatnya. Seperti yang Bapak ceritakan dulu, Bapak gambarkan ilustrasi orang percaya apa sih? Yaitu seorang saudagar, seorang yang ya mampu, kaya, atau dia punya rumah, tapi dia dirampok terus,
dimalingin terus setiap malam, ada aja yang hilang, ada aja yang hilang. Dia tanya sama gurunya, kiainya, disuruh mengamalkannya, yang enggak saja. Amalan, minta amalan. Setelah minta amalan, dikasih amalan. Dia tanya, amalan yang paling baik apa? Nih amalkan. Bahasa apa? Bukannya harusnya pakai bahasa Arab? Enggak penting. Yang penting adalah kamu mengerti amalkan. Apa amalannya? Lu datang gua tahu. Lu jongkok gua tahu. Lu ngintip gua tahu. Lu berdiri gua tahu. Lu lari gua tahu. Udah langsung begitu doang. Itu kan berarti amalan orang Betawi itu pakai gua gitu kan. Percaya diamalin. Dia enggak orang emang ya udah kamu amalkan itu, amalin. Lu datang gua tahu. Habis sholat begitu baca itu. Karena memang enggak harus bahasa Arab amalan. Kalau kalian bisa amalin semua apa? Semuanya kalian mengamalkan kepengen dapat rezeki banyak, rezeki banyak. Itu bisa jadi kalau kalian mendapatkan amalan. Tapi kalau ngarang sendiri, ya udah kalian bikin sendiri. Nah itu loh. Ngarang sendiri. Amalan itu karena dikasih, di samping kiainya juga tentu saja punya energi. Nah itu percaya, amalin bener diamalin. Duduk habis sholat isya terus duduk terus amalin. Kalau amalin terus saja begitu. Amalin terus. Bener. Ternyata memang akhirnya nggak dimalingin. Karena apa? Karena malingnya takut. Disangkanya orang itu sakti. Ya ngomong gitu. Lu datang gua tahu, lu duduk gua tahu, lu ngintip gua tahu, lu berdiri gua tahu, lu lari gua tahu. Gitu loh. Maling datang pada saat itu malam-malam, baru jengket datang, lu datang gua tahu, kaget dia. Jingkrak kaget dia, akhirnya dia duduk diam-diam. Lu duduk gua tahu, kaget dah ngintip. Saya bilang, lu ngintip gua tahu. Wah, langsung berdiri, lu berdiri gua tahu, lu kabur gua tahu, ngibrit langsung. Gak jadi-jadi itu. Tuh. Kenapa? Itu hanya ilustrasi karena percaya. Itu percaya penting sekali. Apa yang akan kalian amalkan percaya. Jadi jangan kalian mencari-cari yang aneh-aneh. Kalau kalian sudah mengamalkan ilmu thariqah, kalian mengamalkan apa yang kalian terima, yaitu kaifiat, salikin, buku, amalkan. Ya Allah, kalau kalian bisa mengamalkan dan istiqomah puji hari contohnya, ya Allah, rasanya setan aja nggak akan mungkin bisa menyentuh kalian. Gimana coba? Kalian hari Ahad tasbih subhanallah, 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 terus subhanallah. Bagaimana mungkin itu setan itu bisa menyentuh orang yang sedang bertasbih? Hari apa tuh? Hari Seninnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wah, selalu dia bersyukur. Bagaimana setan itu bisa mengojok-ngojok yang lain-lainnya? Bersyukur terus, dikasih rezeki, alhamdulillah. Ternyata pada saat itu nggak dikasih rezeki, dia tetap alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi setan udah keder. Ini orang udah begitu kok masih alhamdulillah aja, heran saya itu. Serius itu. Selasa la ilaha illallah, terus takbir Allahu Akbar, terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Kamisnya, Jumatnya sholawat, Sabtunya istighfar, astagfirullahaladzim. Wah, udah. Itu muter terus. Ditambah lagi dengan kaifiat zikir 165 setiap selesai waktu sholat. Ditambah lagi kalian zikir sewaktu-waktu, minimal adalah sepekan sekali, 1 minggu sekali. Kalian zikir 1000 ya, la ilaha illallah di waktu malam dengan diawali sholat sholat mutlak dan sholat tasbih. Ya Allah, istimewa banget. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Mau kalian berbisnis, hal adzulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau kamu berbisnis yang akan melepaskan dirimu dari azab yang sangat pedih? Apa syaratnya? Lagi-lagi iman. Tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selesai, iman. Jadi pada saat kalian berjuang dilanjutkan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, sudah didasari iman, sehingga pada saat kalian berjuang tidak gerutu,
tidak ngeresulo, baik dengan jiwa maupun dengan hartanya. Allah menekankan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Wih, iman, berjuang. Jadi orang yang berjuang dengan harta dan diri yang gerutu karena imannya itu adalah redup akhirnya. Tertutup. Kalau dia diawali dengan iman dan sadar keimanannya, dia tidak akan gerutu di pertengahan. Dia tidak akan resulo di pertengahan dalam perjalanan itu, tetap dia berjalan terus. Karena dia paham, dia tahu bahwa perjalanan itu demikian adanya. Kalau dia benar, diawali dengan iman, di akhirnya dengan keistimewaan yang disebut oleh Allah, dzalika fauzul adzim. Itu adalah pembalasan dari Allah yang sangat besar, yang sangat istimewa. Apa saja sih pembalasan yang sangat besar itu? Yaitu diampuni segala dosa-dosanya. Yaghfir lakum dzunubakum. Bukan sebatas mendapatkan ampunan segala dosa-dosa. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu nggak kebayang mengalir di bawah. Maksudnya adalah surga itu taman yang sangat indah, yang sangat sejuk karena di mana-mana ada air yang menyejukkan. Bukan sebatas itu saja, di dalam taman itu ada istana. Wa masakinat thayyibatan fi jannatin adnin. Aku bangunkan untuk engkau, yaitu istana yang istimewa di surga Eden. Surga Eden, surga yang terpisah, yaitu terpisah semacam kayak pulau yang terpisah, yang istimewa. Kalau di sini cuma di Indonesia, orang punya satu pulau, Pulau Seribu, salah satu di antara pulau itu dibuatkan yang istimewa semacam itu. Bisa jadi Eden itu ada di Jannah, ada Jannatul Firdaus, ada bisa di Darussalam, ada bisa di Ma'wa, ada macam-macam. Itu Eden, gitu loh. Adnin disebutkan, yang terpisah dengan istimewa banget. Wah, insya Allah kita semua adalah termasuk golongan-golongan orang yang mendapatkan Jannatul Adnin. Amin. Ya Robbal Alamin. Itu kenapa? Percaya. Yang penting kalian percaya, amalkan, sudah selesai. Kalian jadi murid, kalau mengamalkan itu tidak akan dosa. Walaupun yang diamalkan salah sekalipun. Andai itu. Karena apa? Yang akan bertanggung jawab itu dan yang dosa itu ialah siapa? Gurunya. Jadi nggak usah kalian ragu-ragu lagi. Ngapain kalian ragu? Kalau ragu, udah nggak usah jadi murid. Amalkan. Apa yang kalian dapat, amalkan. Udah yakin, iman, kemudian sampai masuk yakin, amalkan. Itu kunci. Kunci untuk mendapatkan nihayahnya itulah bagus. Kalian akan mendapatkan kesuksesan. Kalau kalian nggak ma'rifah, nggak dijemput-jemput oleh Allah, karena awalnya nggak bagus. Awalnya tidak didasari iman dengan baik dan benar. Imannya itu adalah masih kelabu, masih remang-remang, tidak terang yang sebenarnya, yang sesuai diungkapkan oleh mu'alif, man asrakat bidayatuh. Yaitu terang pada awalnya. Maka kalau sudah terang pada awalnya, dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan tadi. Baik anak-anakku semuanya. Jadi, ayo. Yang disebut fafirru ilallah, ayo bersegera, berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Mu'allim menjelaskan lagi, mastudi'a fi ghaibis saroiri doro fi syahadatil dzawahir. Jadi apa saja yang tersembunyi di dalam rahasia yang gaib, yaitu yang berupa nur ilahi atau nur ma'rifah, ya, atau nur keistimewaan, nah, yang disebut saroir, rahasia-rahasia itu, gitu. Itu pasti, ya, doharo fi sahadatid dohiri, dia akan nyata, tampak, gitu. Pengaruhnya itu
pada jawari, yaitu pada anggota yang lahiriah. Maksudnya begitu. Jadi begini. Nih kalau dimanakan dengan bahasa. Jadi mastudi'afiha bisarair. Jadi apa saja yang tersembunyi di dalam rahasia yang gaib itu, yaitu seperti contoh nur ilahiyah yang menerangi hati, atau cahaya makrifah yang menyelimuti atau yang berada di dalam dirinya, itu doharo fi syahadati dohir, itu nyata akan disaksikan, artinya nyata pada wilayah lahiriah. Maka tanda-tandanya pada wilayah lahiriah apa saja pada wilayah lahiriah? Macam-macam. Pada wilayah lahiriah itu macam banyak sekali. Yang paling utama ialah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu saja sebenarnya. Jadi akhlak yang mulia. Jadi bukan, makanya disebut orang yang beragama yang baik dan benar ialah manakala yang nampak pada dirinya ialah akhlakul karimah. Karena target Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Beliau sampai mengklaim innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, di sini jadi apa saja ya rahasia-rahasia yang gaib, yang tersembunyi ya, baik itu dalam bentuk cahaya ilahiyah atau cahaya ma'rifah, itu akan jelas, akan nampak ya, nampak jelas ya, efeknya membekas, mengalir pada wilayah anggota lahiriah kita, anggota lahiriah tersebut, tangannya, kakinya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dalam pengertian lain, ialah seperti dalam hadis qudsi itu dinyatakan ialah pendengarannya, denganku ia mendengar. Jadi pendengarannya itu sudah tidak terkena ruang dan waktu, ini udah makin gaib lagi deh, makin jauh. Jadi jangan menjangkau ke sana sebenarnya, walaupun ini nantinya itu sampai sejauh itu. Tapi yang paling utama tadi akhlak. Kalau bilang yaitu pendengarannya denganku ia mendengar, penglihatannya denganku ia melihat. Karena apa? Dirinya sudah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah begitu, sudah melepaskan semuanya. Jadi pendengarannya ialah pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, tangannya yang meraba tangan Allah, kakinya yang melangkah dengan Allah, semuanya dengan Allah, sampai kepada hati yang bercinta, yang bercita, itu adalah dengan Allah. Cinta kasih yang ada di dalam diri ialah cinta kasih Allah. Wah, makanya kalian kalau mendapatkan cinta kasih dari orang-orang semacam itu sama dengan kalian mendapatkan cinta kasih dari Allah. Itu lebih jauhnya nanti ke sana. Tapi yang paling utama, efek yang paling utama ialah kalian merasakan betapa kalian itu bisa menjadi orang yang sabar, yang ikhlas, yang ridho, yang syukur dan seterusnya, hingga mengalir menjadi akhlakul karimah. Nah itu tawakal dan selanjutnya dan selanjutnya. Anak-anakku semuanya, insya Allah mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hadanallahu ikum jima'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.